Iya, pemirsa masih di toko kita, masih bersama dengan Pak Ali Mokhtar Ngabalin. Ya, ya. Pak Ali, oke, sosok Pak Ali Mokhtar Ngabalin ini menjadi sosok yang banyak disoroti begitu ya sejak reformasi, masuk dunia politik, oke, menjadi aktivis di tahun 98, tokoh perubahan juga sendiri. Ya, ya. Pak Ngabalin, 20 tahun lebih ya, 20 tahunan lah ya, kita menjalani masa reformasi sendiri begitu ya. Kalau dikatakan Anda sebagai aktivis 98 juga begitu. Ya. Perjuangan apa yang Anda gerakan begitu ya untuk sebuah reform Indonesia? Salah satu yang paling penting itu adalah mengembalikan kesadaran generasi sekarang atau generasi di usia kami dahulu. Kami pada waktu itu umur sekitar 28, 25, 28 tahun. Okay. Apa itu kesadarannya? Kesadarannya lah mengembalikan mereka tentang kemampuan intellectual knowledge. Dengan permohonan maaf yang sangat dalam, saya datang diundang ke Denver University, saya datang ke DC, saya datang ke New York, saya datang ke Kairo, ke beberapa negara-negara. Itu diundang untuk membicarakan tentang masa depan Indonesia dan generasi baru. Tidak mungkin bisa kita bicara dengan mereka kalau kita tidak punya kemampuan komunikasi yang bagus. Okay. Nah, kesadaran itu yang pertama. Jadi reformasi pada waktu itu dan hari ini menjadi keinginan besar kita itu adalah mengembalikan sebuah generasi baru tentang believe in God. Rasa percaya kepada Tuhan dengan satu peningkatan yang tinggi itu menjadi penting. Okay. Yang kedua adalah membangun kemampuan intellectual knowledge. Jadi tidak mungkin orang itu bisa menatap masa depannya kalau dia tidak memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang bagus. Okay. Dia harus sekolah, dia harus belajar, dia harus banyak bertanya. Seluruh buku-buku harus dilahap habis dalam berbagai versi. Yang ketiga adalah dia harus membangun apa yang disebut dengan moral ability, akhlakul karimah. Kata Nabi, innama bu'ithtu liutammima makariyamal akhlak. Aku ini diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti daripada umat manusia. Jadi harus punya moral yang benar. Jangan pernah Anda bermimpi menjadi orang yang baik dan mau memberikan orang lain menjadi baik kalau moralmu tidak bagus. Artinya kalau kita bicara dengan reformasi kan reform gitu ya, membentuk kembali. Ke arah mana tadi ya? Ke arah tadi moral yang lebih baik, edukasi yang lebih baik. Ketiga ini, Bang Adam, ketiga ini ada yang disebut dengan culture. Dia mesti punya culture. Jadi kalau ada begini, saya mau bilang bahwa Pak Harto orang boleh menilai dengan segala penilaiannya, tapi masih banyak persoalan-persoalan bagus yang pernah dilakukan pada zaman Pak Harto. Yang itu jangan kita malu-malu. Kalau memang itu adalah program yang bagus dan baik, banyak sekali. Pak Harto ketua Badan Kerjasama Pengembalian Irian Barat ke Tanah Republik Indonesia. Sekretarisnya itu adalah Hasan Basri Ngabalin, my father. Yang kelima adalah apa yang disebut dengan the young generation, legacy, meninggalkan legacy kepada generasi baru. Saya berkewajiban hari ini mempersiapkan generasi baru. Kenapa? Karena kami ada di 98. Saya mahasiswa Universitas Indonesia. Nah, udah belum sih begitu ya? Tadi begitu ya, tongkat estafet ini begitu ya diterima ke young generation gitu. Kalau masyarakat melihat ada pileg begitu ya, yang melihat tuh ada istilah itu lagi. Gimana Bang Ngabalin? Benar. Belum ada. Setuju. Makanya saya selalu bilang, Bang Adam, saya selalu bilang bahwa kalau orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang yang memiliki moral, akhlaknya bagus, banyak tidak terlibat dalam urusan politik praktis, jangan Anda marah kalau ada orang-orang yang tidak seperti Anda harapkan aktif di dunia politik praktis. Maka jangan pernah ada orang yang menilai politik praktis itu sebagai sesuatu yang momok. Termasuk Anda, saya menantang Anda untuk tidak boleh menyebutkan partai penista agama. Tapi Bang, kalau tadi Abang lihat ini kan banyak pemilihan di Indonesia, termasuk tadi yang pemilihan Abang sebutin begitu ya, ada tadi transaksional. Itu bagaimana dengan kalangan muda yang generation yang mereka, aduh ini Abang juga dengar ya, setuju ya Abang, bahwa kalau kita ada istilah politik itu dikaitkan dengan transaksional, jadi mahar. Jadi begini Bang Adam, politik itu sesuatu yang mulia dan sangat amat beradab. Yang menjadi tidak beradab itu kalau seluruh urusan politik diselesaikan dengan cara praktis. Itu sebabnya kenapa kita bilang
politik praktis. Karena semua orang mau menyelesaikan urusan-urusan politik dengan cara yang mudah, praktis, dengan apa? How much you pay me. Abang juga gitu nggak? Alhamdulillah, seumur hidup saya berpolitik, saya tidak pernah mengalami. Saya pernah memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada orang-orang menjadi calon bupati, calon gubernur, memberikan penilaian di partai saya. Bapak boleh cek dan periksa sama mereka. Tidak serupiah pun bisa mengalir dan sampai kepada Ali Mokhtar Ngabalin. Karena saya mau kasih tahu sama mereka. Siapa tahu Tuhan menghendaki Anda menjadi bupati dan wali kota. Jangan coba-coba engkau mengkapitalisasikan pangkat dan jabatanmu untuk kepentingan pribadimu. Karena itu bertentangan dengan nilai-nilai reformasi yang kami perjuangkan. 20 tahun reformasi Indonesia. Bagaimana perjalanan demokrasi di Indonesia sendiri? Kalau melihat Pilpres ini masih banyak hoax, kemudian juga masih banyak ujaran kebencian sendiri. Apa sebagai politisi, bagaimana Anda melihat demokrasi Indonesia di tahun 2019 ini? Memang kita butuh waktu agak sedikit lagi. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan mengedukasi, mengeducate publik Indonesia, media termasuk. Ya kan? Ini demokrasi menjadi sistem nilai yang kita pilih dalam berbangsa, bernegara dan berpolitik. Karena itu memang Indonesia luar biasa cepatnya. Bapak bisa bayangkan ada dalam catatan sejarah kepala negara hampir juga seluruh jenis binatang melekat pada dirinya. Dihujat, dicaci maki, dibully habis-habisan. Dan presidennya anteng-anteng saja, tenang. Saya pernah bilang loh sama presiden, Pak, ini ada berita begini loh, sangat menjudutkan. Waduh, tidak bermartabat. Kata presiden apa? Pak Ngabalin, kalau masih bisa dimaafkan, kenapa harus dimusuhi? Lucu nggak itu? Tapi itulah seorang Jokowi. Jadi saya tidak masuk akal pikiranku kalau sekarang polisi sebagai pemangku kuasa penegakan hukum dan keamanan di negara kita, atas perintah undang-undang mereka ingin menegakkan hukum, kemudian orang-orang yang dijerat dengan aturan, dengan hukum, kemudian ditersangkakan sampai dipenjarakan. Kenapa harus ada muncul istilah kriminalisasi? Menurut saya ini adalah cara-cara untuk apa? Untuk mendowngrade demokrasi. Ini cara-cara yang tidak beradab dalam sebuah proses negara demokrasi. Kalau kita bicara mengenai demokrasi, ini kan demos kratos begitu ya, artinya kekuasaan semuanya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sendiri. Ini bagaimana rakyat memiliki peran yang begitu besar sendiri ke depannya. Iya, makanya memang dalam pemilu memilih calon anggota DPR RI, DPRD, kabupaten kota, provinsi, jangan sampai salah dalam memilih wakilnya. Karena dalam proses demokrasi itu DPR menjadi representasi dari rakyat. Maka DPR-nya harus baik. DPR-nya tidak bisa membuat gaduh. DPR-nya tidak bisa menyebarkan fitnah. DPR-nya harus orang-orang baik. Kata Iwan Fals itu kan manusia setengah dewa. Jadi dia tidak boleh juga main proyek, tidak boleh main sogok menyogok, tidak boleh main mengkapitalisasikan pangkat dan jabatannya dengan hal-hal yang tidak benar. Kuncinya di DPR. Kalau presiden ini kan pemerintahan, ini kan sudah trias politikanya sudah dibagi-bagi nih kekuasaan. Nah, mungkin terakhir nih terkait dengan milenial. Masih mau saya. Lanjutkan. Terkait dengan ada istilah sekarang apa? Milenial. Milenial sendiri. Nah, istilah era milenial sendiri, gimana sih pandangan dari Pak Ngabalin sendiri tentang jadi gini, milenial? Dalam teori post modernisme itu kan media menjadi satu kekuatan yang bisa menerjemahkan seluruh informasi dengan sangat cepat. Bayangkan ada anak-anak kecil, bayi-bayi, ya dia ke umur 5 tahun, balita, kemudian 10 tahun, anak SD, anak SMP, dia sudah bicara tentang politik. Kenapa? Karena media. Oleh karena itu hari ini kalau teman-teman, adik-adik, anak-anak saya panggil anak-anak karena anak saya sudah usia bisa mencalonkan diri juga. Mereka cukup ramai dalam presentasi yang besar untuk aktif dalam dunia politik. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa. Kenapa? Karena tingkat kesadaran mereka. Dalam banyak anak-anak milenial yang aktif menjadi caleg itu, mereka bicara bahwa dia bertekad untuk bisa mengembalikan marwah dan kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat, baik di DPR kabupaten kota dan pusat, untuk bisa menjadi seorang yang benar-benar jadi wakil. Dari mana itu? Kenapa?
dari kemampuan media, dari kemajuan teknologi yang begitu dahsyat, membuat satu kesadaran komunitas itu muncul dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. Tapi di lain pihak ada yang bilang begitu dengan media ini makin banyak nih panggung, panggung calon-calon politisi sendiri untuk memberikan janji-janji, entah realistis atau PHP sendiri. Gimana pandangan? Ya, setuju juga. Saya begini. Memang betul. Tapi kan rakyat sekarang kan sudah sangat pintar. Rakyat sekarang kan bisa dengan sangat cepat, dia bisa membuat lewat medsos, dia bisa buat lewat WhatsApp, Instagram, dengan segala macam cara. Kalau ada yang tidak beres, dia sendiri sudah bisa langsung membuat vlog, kemudian mengabarkan kepada banyak orang ini macam-macam. Dia panggungnya makin banyak begitu ya. Pokoknya jangan pernah khawatir. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa kemaslahatan yang jauh lebih bagus bagi kepentingan masyarakat. Sebagai pendahulu, sempat ketinggalan nggak sih? Waduh, ini dengan calon-calon politisi muda begitu kan, yang mereka begitu kreatif sendiri, panggungnya begitu besar sendiri. Nah, Pak Ngabalin sendiri gimana nih? Ya, saya sendiri memang dari awal saya tidak memilih menjadi anggota DPR RI lagi. Saya sudah memilih itu. Kenapa? Karena ketika saya dipanggil oleh Bapak Presiden, saya bilang bahwa Pak, saya bertekad untuk tidak mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI karena saya mau menghabiskan waktu seluruhnya mendampingi Bapak sampai dengan Bapak memimpin, dan insya Allah akan datang lagi 5 tahun. Itu dia. Pak Ngabalin ini termasuk menjadi salah seorang politisi yang cukup kontroversi. 5 orang tokoh lain yang cukup kontroversi di Indonesia. Kalau Pak Ngabalin lihat. Kontroversi. Bung Egy Sujana. Alasannya? Bung Egy ini kan juga pindah-pindah partai. Kemudian yang lainnya? Itu kontroversi karena dia membuat press conference tentang Ratu Hoax, Ratu Sarumpait, bilang ini ternyata Abu Nawas. Ya kan? Kemudian Bang Yusril, itu guru saya. Banyak lagi, siapa lagi? Kayak Fadli kawan saya, Fahri teman saya. Jadi ya itulah tokoh-tokoh yang saya pikir penting kami berteman, dan saya juga tidak putus komunikasi, dan saya paling tidak apa yang sekarang hari ini terjadi menjadi bagian yang memberikan pembelajaran bagi generasi-generasi yang akan datang, karena mereka akan menghadapi zaman yang berbeda dengan kami. Masa depan kita begitu ya. Hari esok adalah ditentukan dengan hari ini, dan yang menjadi latar belakang adalah bagaimana histori kita, sejarah kita dari hari kemarin. Betul. Jangan pernah melihat orang itu di ujung jalan. Tapi lihatlah perjalanan proses kehidupan menghadapi. Saya ini kan anak Papua, jauh dari Papua, Fakfak, Jayapura. Kami dari anak Wakatobi, anak Wanci, anak Kei, jauh datang kemari di Jakarta, dan seperti hari ini. Prosesnya ada panjang. Iya, itu dia proses bagaimana Pak Ngabalin sendiri masuk ke dunia politik, kemudian sekarang menjadi tenaga ahli utama di kantor staf presiden. Terima kasih banyak Pak Ngabalin juga bersama kami di Toko Kita. Iya, demikian Toko Kita bersama dengan Bapak Ali Muchtar Ngabalin. Saya Adam Lubis pamit dari hadapan Anda. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.